I'm okay, I'm fine. Kincana, kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Atika dengan NIM 2250621100045. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian bunyi bahasa, mulai dari pengertiannya, perbedaannya, dan jenis-jenis klarifikasi hingga macam-macam bunyi bahasa. Apa sih bunyi bahasa itu? Bunyi bahasa adalah bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia seperti lidah, bibir, pita suara yang digunakan untuk berkomunikasi. Artinya, tidak semua bunyi itu termasuk bunyi bahasa. Misalnya, suara batu atau bersin itu bukan bunyi bahasa karena tidak digunakan untuk menyampaikan makna. Adapun ciri-ciri bunyi bahasa yaitu dihasilkan oleh alat ucap manusia, digunakan dalam komunikasi, dan dapat membedakan makna. Contohnya pada kata batu dan patu. Nah, pada dua kata tersebut itu memiliki arti yang berbeda karena perbedaan bunyi awalnya antara B dan P. Nah, selanjutnya masuk ke perbedaan antara jenis bunyi dan klasifikasi bunyi. Jenis bunyi adalah pembagian bunyi berdasarkan bentuknya. Jadi hanya menyebutkan macam-macamnya saja, seperti bunyi vokal, semivokal, dan bunyi konsonan. Sedangkan klasifikasi bunyi adalah pengelompokan bunyi berdasarkan kriteria tertentu seperti cara pengucapan atau aliran udaranya. Jadi perbedaannya adalah kalau jenis bunyi itu kalau jenis bunyi itu apa saja bentuk bunyinya, kalau klasifikasi bunyi itu bagaimana bunyi itu dibedakan atau dikelompokkan. Dengan kata lain, jenis bunyi itu lebih sederhana, sedangkan klasifikasi bunyi itu lebih dalam dan analitis. Klasifikasi bunyi adalah klasifikasi bunyi. Sekarang masuk pada klasifikasi bunyi. Bunyi bahasa. Klasifikasi bunyi dapat diklasifikasikan menjadi beberapa bagian. Yang pertama, berdasarkan hambatan udara. Bunyi vokal itu tidak ada hambatan udara. Sedangkan bunyi konsonan itu ada hambatan udara. Kalau bunyi semivokal itu sedikit hambatan. Berdasarkan getaran pita suara, bunyi nyaring yaitu bersuara, pita suaranya itu bergetar. Contohnya pada huruf B, D, dan G. Bunyi tidak nyaring atau tidak bersuara, pita suaranya itu tidak bergetar. Contohnya pada huruf P, T, dan K. Berdasarkan kekuatan bunyi keras dan bunyi lemah. Klasifikasi ini membantu kita memahami bagaimana bunyi itu dihasilkan dan dibedakan dalam bahasa. Selanjutnya, jenis-jenis bunyi bahasa. Yang pertama, bunyi vokal. Bunyi vokal adalah bunyi yang tidak mengalami hambatan udara saat diucapkan. Contohnya huruf A pada kata anak. Nah, selanjutnya bunyi konsonan. Bunyi konsonan adalah bunyi yang mengalami hambatan udara saat diucapkan. Contohnya huruf B pada kata bola. Selanjutnya bunyi semivokal. Bunyi ini mirip vokal tetapi seperti konsonan. Contohnya huruf W pada kata warna. Yang terakhir yaitu bunyi diftong. Bunyi diftong adalah gabungan dua vokal yang diucapkan dalam satu kesatuan. Contohnya ai pada kata pantai. Jadi, kesimpulannya, bunyi bahasa adalah bunyi yang digunakan manusia untuk berkomunikasi. Bunyi bahasa memiliki berbagai jenis
Bunyi bahasa memiliki berbagai jenis dan dapat diklasifikasikan berdasarkan cara pengucapannya. Dengan memahami bunyi bahasa, kita bisa lebih mudah mempelajari dan menggunakan bahasa dengan baik. Terima kasih sudah menyimak. Semoga bermanfaat. Karena sudah dimulai, maka harus diakhiri. Jika mengakhiri tanpa memulai, itu bukan presentasi, melainkan masalah hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.